Baik, perkenalkan nama saya Mirza Abdurrahman, vulkanolog dari Institut Teknologi Bandung. Kali ini kita berada tepat di atas gawir dari Sesar Lembang. Tepatnya kita berada di puncak Gunung Batu. Di belakang saya, ya, itu adalah kota Bandung. Yang dikelilingi pada bagian selatannya dengan gunung api Kuarter. Kita punya Papandayan, kita punya Cikuray, kita punya Guntur dan Malabar, kemudian melingkar ke utara dibatasi oleh Tangkuban Perahu. Kali ini saya akan membahas mengenai mengapa sebuah gunung api bisa meletus. Indonesia terletak di rangkaian dikatakan sebagai Ring of Fire. 125 gunung api aktif ada di Indonesia, sekarang bertambah 2 sehingga totalnya menjadi 127. Gunung api tersebut berjajar dari barat Sumatera hingga ke timur di bagian Banda Aksana. Ketika gunung api itu meletus, satu akan menimbulkan masalah, apalagi ketika itu meletus secara bersamaan akan menjadi permasalahan yang sangat luar biasa. Sekarang kita akan berdiskusi mengapa sebuah gunung api meletus. Sebagian besar orang meyakini bahwa ketika gunung api meletus, secara sederhana mereka menjelaskan karena satu, gitu ya, sudah waktunya. Kedua, penunggunya marah, gitu ya. Yang ketiga, karena penduduk sekitar banyak dosanya. Yang keempat, tanggal 1 Suro malam Jumat dan sebagainya. Ya, kalau itu yang kemudian kita bahas, maka kita tidak perlu menjelaskannya secara saintifik. Tetapi sains punya penjelasan lain. Setiap kerucut gunung api yang kita lihat, yang ada di belakang saya, mempunyai suatu tempat di bawah sana yang dikatakan sebagai dapur magma. Gunung api bisa meletus ketika kesetimbangan dapur magma tersebut terganggu. Maka ada 3 hal yang menyebabkan gunung api tersebut bisa meletus. Yang pertama adalah proses yang terjadi di bawah dapur magma. Yang kedua yang terjadi di dalam dapur magma. Dan yang ketiga yang terjadi di atas dapur magma. Kita lihat satu persatu. Proses yang terjadi di bawah dapur magma itu berkaitan dengan proses pengisian magma yang sudah ada oleh magma yang baru terbentuk, ya. Maka kita bisa bayangkan, ya, kalau kita punya suatu volume, katakan ember begitu ya, kemudian yang sudah full oleh air diinjeksikan sejumlah volume air dari bagian bawahnya, apa yang akan terjadi? Maka kelebihan air tersebut harus dikeluarkan. Hal yang sama juga demikian, ketika dapur magma sudah full kemudian diinjeksikan magma yang baru, maka akan terjadi erupsi, gunung api tersebut akan meletus. Sifat letusan yang demikian, karena sifatnya berkaitan dengan produksi magma yang baru, sifatnya bisa diprediksi. Berapa cepat magma yang baru terbentuk, berapa cepat magma yang baru itu kemudian bergerak ke atas mengisi dapur magma yang sudah ada. Baik, kita sudah mengenal pembentukan penyebab letusan yang pertama, yaitu karena proses yang terjadi di bawah dapur magma. Yang kedua adalah proses yang terjadi di dalam dapur magma. Seiring berjalannya waktu, larutan magma ini kemudian mendingin, mengkristal, terbentuk kristal-kristal, kehilangan tekanan. Maka kristal tersebut yang berat akan tenggelam, yang ringan akan menekan ke atas. Seiring berjalannya waktu karena kehilangan tekanan dan temperatur, gas-gas mulai memisah. Ketika gas-gas ini mulai memisah, maka akan menambah tekanan di dalam dapur magma. Ketika dapur magma sudah tidak mampu menahan lagi atau tutupnya tidak mampu menahan lagi, maka erupsi akan terjadi. Ya, kita bisa bayangkan kalau kita punya suatu makanan, kemudian kita lupa menyimpannya, maka yang terjadi adalah apa? Ya, makanan yang dibungkus oleh plastik tersebut akan menggembung karena gasnya memisah. Akan menggembung, kemudian sedemikian rupa, kalau masih bisa tertahan oleh plastiknya, maka dia tidak akan meletus. Tapi kalau tidak, maka letusan akan terjadi. Proses yang berkaitan di dalam dapur magma ini, pemisahan kristal dari larutannya, pemisahan gas dari larutannya, sifatnya masih siklus, sehingga yang demikian juga bisa diprediksi.
Proses yang kedua, di dalam dapur magma ini yang lain adalah tiba-tiba runtuhnya dapur magma. Jadi kita bayangkan suatu ember dengan volume tertentu yang sudah terisi air, kita masukkan batu bata. Itu adalah sebagai analogi dari runtuhnya dapur magma. Apa yang terjadi? Kelebihan volume tersebut harus dikeluarkan. Nah, runtuhnya dapur magma yang tiba-tiba ini sulit diprediksi, ya. Meskipun kadang-kadang diawali oleh seismisitas, tetapi sangat cepat kemudian bisa menimbulkan efek yang berbahaya. Ya, pada beberapa kasus gunung api sering terjadi tiba-tiba dapur magmanya kolaps kemudian terjadi letusan. Proses yang ketiga adalah yang terjadi di atas dapur magma atau bahkan terjadi di atas kerucut gunung apinya sendiri. Ya. Proses yang pertama adalah apa? Biasanya kalau di kawah kita menjumpai alterasi. Batuan di kawah itu berubah berwarna putih seperti di kawah putih, berwarna keabu-abuan kehijauan di Tangkuban Perahu atau di banyak kawah lainnya. Itu menandakan bahwa terjadi pelemahan dari tutup atau batuan yang ada di kawah. Seperti bisul kita yang makin lama semakin matang, berubah warna kulitnya. Dari coklat sesuai warna kulit kita semakin putih lama-lama karena dia berinteraksi. Akibatnya apa? Ketika daya dukungnya semakin lemah, maka ketika tekanannya besar dan daya dukungnya lemah, erupsi akan terjadi. Masih proses yang di atas, kehilangan beban secara tiba-tiba. Ya. Minuman soda yang sudah kita guncang-guncangkan kemudian tutupnya dibuka, apa yang terjadi? Erupsi terjadi, nyembur terjadi. Nah, di dalam kasus gunung api, ketika suatu bodi di atas gunung api itu tiba-tiba longsor, katakan begitu ya, sehingga tekanan itu berkurang dengan drastis penutupnya, maka erupsi juga terjadi. Ada dua proses lagi yang menarik yang di bagian atas itu. Yang pertama adalah berkaitan dengan fenomena geologi yang lain. Sebagai contoh, ketika terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, kenapa gunung api meletus? Karena pada posisi tersebut, antara bumi, bulan, dan matahari berada di satu garis. Sehingga gaya tarikan menjadi maksimum di garis tersebut. Jadi kita bisa bayangkan perut kita sudah full, kemudian sabuk kita ditarik. Apa yang terjadi? Ya tergantung. Ya, kalau kondisi perut kita masih kosong, erupsi tidak akan terjadi. Tetapi kalau sudah full, magmanya di bawah sana, maka erupsi akan terjadi. Yang terakhir adalah berkaitan dengan adanya badai atau topan. Salah satu contohnya adalah di Mount Pinatubo di Filipina. Suatu badai melintas dari gunung api ini, jarak 40 kilo, tetapi kemudian tiba-tiba gunung api itu meletus. Meletus ya, bukan terangkat, tetapi meletus. Apa yang terjadi? Karena ketika suatu badai itu melintas, artinya dengan kecepatan tinggi, tekanan udaranya itu menjadi rendah. Maka tekanan udara yang berada di kolom di atas badai tersebut menekan ke bawah. Jadi kita bisa dibayangkan, kita punya bisul seperti ini kemudian ditekan dari atas. Kalau bisulnya dalam keadaan normal maka tidak erupsi, tetapi kalau dipejet dalam keadaan sudah matang maka akan terjadi erupsi. Semoga dengan penjelasan yang singkat ini kita bisa memahami ya kenapa suatu gunung api akan meletus. Terima kasih.